Annyeong teman-teman, ini adalah orang Korea yang cool J cool. Nah, seperti kemarin yang aku udah bikin teaser ya, aku joget ya. 다시 여기 바닷가. Ya, jadi Saksri sudah ada video yang perkenalan yang di video konten aku yang sebelumnya. Dan juga hari ini seperti aku janji bahwa aku akan bicarakan mengenai kenapa Saksri itu bisa sukses. Dan memang aku coba memberitahu ke teman-teman gimana sih sebenarnya respon dari orang Korea terhadap grup Saksri ini. Ya, ini sebenarnya grup instannya ya, grup project lah gitu ya. Nah, kira-kira menurut aku ada 5 hal yang aku coba ringkas ya untuk sebagai keunggulan dari grup ini. Dan juga pun kenapa begitu banyak orang Korea itu suka mereka dan juga pun mereka respon yang sangat positif. Ya memang ada kata kunci itu sebenarnya ada satu. Cuma aku coba bicarakan 5 hal. Nah, di sini ada akan review komen-komen juga. Tapi sebelum kalian nonton, teman-teman yang nonton video ini, aku berharap teman-teman nonton music videonya Saksri dulu yang Beach Again. Ya, 다시 여기 바닷가, Beach Again yang music video. Coba cari Saksri SSAK3, coba cari dan Beach Again. Coba nonton dulu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa tahu setelah itu apa yang aku ingin bicarakan. Pertama, mungkin itu tren mengenai semacam variety show yang dimana yang entertain yang saat ini trennya itu sebenarnya sudah lama, sudah beberapa tahun yang lalu sudah mulai. Memang itu intinya adalah sebenarnya realita ya. Jadi orang-orang tadinya mungkin dulunya itu mungkin suka dibuat-buat ya, mungkin paksa membuat ketawa dan sebagainya. Tapi tren-tren yang sekarang ini kan lebih ke realita ya. Jadi orang pengen lihat di mana sih sebenarnya itu yang selebrita itu mereka bisa menjalankan kehidupan mereka, atau mungkin walaupun itu sedikit ada memang sentuhan buatan tapi tetap kelihatan seperti realita, seperti itu kan ya. Nah, itulah mungkin tren, mungkin semacam kayak misalnya kita bicarakan mengenai K-pop, sebelumnya itu ada grup seperti yang kayak 101 ya. 101 itu kan sebenarnya dibuat dari ya Produce 101 ya. Jadi yang program yang dimana ya semacam ada kompetisi, memang walaupun di situ itu di balik itu ada kecurangan sehingga sekarang sudah tidak dibuat lagi. Cuma anyway itu kan semacam seperti dibuat tapi kelihatan real gitu kan ya. Ya kemudian memang ada juga yang selama yang kayak Hangout With You, program ini yang dibuat dan memang ada bikin project ini kan berkali-kali, mungkin sekitar selama 2 bulan yang seperti aku katakan bahwa selama 2 bulan sudah dipromosikan grup ini akan muncul ya kan, akan launching. Sehingga orang-orang sudah ada perhatian dan sudah ada kena, sehingga ya begitu keluar ya bisa sukses. Yang itu mungkin satu hal. Ya, jadi tadi aku bicarakan yang tren-tren yang sekarang yang entertain itu adalah realita, dan juga pun melalui realita ini mereka memperkenalkan terlebih dahulu grup ini sehingga ini bisa menjadi popularitas yang lebih pada saat mereka keluar. Nah, kedua adalah ketenaran dari masing-masing anggota. Nah, seperti sebelumnya aku katakan bahwa Yoo Jae-seok adalah MC yang sangat terkenal di Korea yang anak kecil pun semua tahu. Nah, kemudian Rain itu adalah salah satu mungkin dia juga penyanyi yang terkenal dan juga pun dia menjadi aktor dan selebritas memang dikenal oleh global ya. Kalau Lee Hyori dia sebagai untuk salah satu anggota yang girl group dulunya dan memang dia sukses juga di dunia entertain. Nah, kemudian ketiga itu ada perubahan budaya menurut aku ya. Yang sebelumnya itu memang sudah bicarakan bahwa ada trennya neutral ya kan. Jadi orang muda pun sekarang bukan hanya suka K-pop saja, K-pop idol saja, tapi mereka juga suka neutral. Di mana mereka walaupun tidak begitu tahu mungkin masa lalu itu zaman dulu mungkin lagu-lagu kurang tahu, tapi tetap mereka suka aja kalau misalnya lagu jadul gitu kan mereka dengar suka gitu ya. Dan juga pun menurut aku itu memang gap antara perbedaan umur itu memang sekarang makin hilang. Dimana dulu mungkin di Korea itu dulu kita berbeda, misalnya kita pacaran berbeda cuma umur 4 tahun aja, wah lu pencuri gitu loh. Kalau cowok itu kalau misalnya dia pacaran dengan wanita yang umurnya lebih muda 4 tahun lebih, itu kita bilang kayak semacam, wah lu pacaran kayak sugar daddy ya, kayak gitu. Contohnya begitu. Jadi sebenarnya batas yang kayak perbedaan umur itu sangat sensitif dulu, tapi sekarang tidak. Sekarang banyak selebriti juga
Dan juga pun yang orang biasa pun mereka memang berpacaran dengan kayak umurnya gapnya jauh. Kalau setahu aku kalau Indonesia dari dulu memang nggak ada kayak gitu. Nah, maka di situ ada sudah runtuh lah kayak suatu tembok yang dimana yang halangan menjadi dari perbedaan gap umurnya itu, ya. Maka sekarang kalau misalnya lihat ya, kalau misalnya teman-teman kalau memang nih, kalau misalnya di Indonesia pun kalau misalnya kita ke live cafe, yang dulunya kan mungkin suka, ya memang zaman-zaman itu memang beda ya, cuma kalau misalnya dulunya mungkin live itu nggak terlalu banyak, live singing gitu kan. Nah sekarang kalau misalnya pergi ke suatu tempat makan, ada live, kalau misalnya mereka membawakan lagu yang jadul, kayak seperti mungkin apa ya, kayak ME, kemudian Inikah Cinta, kayak atau mungkin kayak Kahitna atau apa. Nah, lagu jadul itu kalau membawa itu orang-orang heboh loh itu. Walaupun anak muda pun mereka heboh. Artinya mereka bisa menerima yang dulu-dulu walaupun mereka nggak begitu kenal ya artisnya. Nah, kemudian keempat, kenapa yang lagu yang Saksri ini sangat sukses? Karena gini, kalau dulu ada juga yang teman-teman yang beberapa teman-teman yang memang komen di YouTube aku bahwa ada orang Korea yang nggak suka K-pop. Nah itu mungkin tergantung umurnya juga, karena K-pop itu relatif lagunya cepat, kayak seperti ada juga unsur EDM, juga pun banyak yang rap, ya kan? Dan juga menggunakan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris lah yang untuk menjadi suatu mungkin pengingat untuk orang fans-fans global juga kan, biar mereka mungkin ikutin nyanyi apa gitu kan. Nah, cuman lagu yang idol-idol ini sebenarnya susah mengikutinya, ya kan, jogetnya juga susah, nyanyinya juga susah. Buat untuk orang-orang yang bukan anak muda banget ya, tapi relatif yang orang awam itu memang susah mengikuti, memang suka iramanya, tapi suka mengikuti joget dan menyanyikan, ya kan. Nah, sementara yang lagu Saksri ini memang lagunya itu neutral banget, kayak zaman 90-an ada salah satu grup yang namanya Deuce, yang itu sangat heboh, duo. Nah, dia mirip-mirip, dia benar-benar persis membawakan yang rasa-rasa yang zaman dulu itu gitu loh. Dan juga pun orang-orang itu liriknya gampang, jogetnya gampang gitu kan. Sekarang walaupun ada seperti aku kemarin lakukan TikTok challenge, jadi semua orang bisa mengikuti jogetnya dan nyanyinya. Artinya ini orang bisa serap, ya, nyerap lagu-lagu ini sangat cepat. Dan kelima, ini yang paling penting, ini yang paling keyword adalah 감성, ya, bahasa Korea 감성. Ada yang juga bilang seperti dialek gemsong, orang bilang gemsong gitu ya. Jadi 감성 ini adalah artinya semacam emosi ataupun mungkin bisa bilang sentimental dari yang apa ya, kayak seperti kita memiliki suatu empati atau kita merasakan hal yang sama ya. Itu mungkin perasaan itu yang kita bilang 감성. Nah, dari lagu ini banyak orang mereka merasakan hal itu. Nanti coba komen-komen yang dari orang Korea yang terhadap musik video ini, pasti teman-teman juga bisa setuju. Nah, tadi aku bilang teman-teman harus nonton terlebih dahulu. Nah, sebenarnya lagu ini lagu buat untuk musim panas. Biasanya musim panas itu orang-orang kan ya heboh-heboh lah ke pantai dan sebagainya. Jadi lagu-lagunya relatif semuanya dance. Nah, tentu lagu yang Saksri ini juga dance. Tapi begitu kita nonton, bukan hanya kita senang dan lucu yang bertiga itu yang main-main joget-joget itu lucu, ada juga mungkin bisa juga yang karena Nora kita merasa ya lucu deh gitu kan. Tapi begitu setelah sambil nonton ada perasaan sedih loh. Ini lagu dance dan lucu, tapi kita bisa merasa sedih. Nah itu perasaan yang itu kita bicarakan. Kenapa perasaan itu muncul? Karena mungkin sekarang dengan adanya kondisi yang kita tahan dengan yang suatu apa yang terjadi yang sekarang, ya kita nggak bisa keluar juga kan, kita nggak bisa gampang pergi ke pantai juga kan. Jadi mungkin sentimental ini yang bisa muncul lebih dari yang mungkin sebelumnya. Nah tapi kita coba pikirkan gini deh, kalau misalnya gimana pun orang ketika mungkin pada saat sulit ataupun mungkin mereka walaupun senang, tapi kita selalu mengingat masa lalu, ya kan? Dan masa lalu itu selalu memberikan suatu emosi, ya kan ya. Jadi yang bertiga ini pun mereka dulu sangat terkenal dan sekarang bertiga-tiganya ini sudah nikah, sudah punya anak. Makanya banyak orang juga ngomong bahwa wah heboh lah gitu ya, masa dulu ya mereka itu sangat heboh, yang keren, walaupun tetap sekarang keren walaupun umurnya segitu. Tapi mereka kayak mengingat kayak masa lalu dan campur dengan rasa-rasa yang kita karena ditahan dengan suatu bencana sekarang ini, menahan kita itu biar nggak bisa keluar kemana-mana kan secara ya sebebasnya gitu ya. Jadi ini juga membuat suatu membuat
mengingatkan kembali kita ini kondisi masa lalu yang dimana kita sudah menikmati gitu loh. Jadi ada beberapa hal yang campur aduk dan emosi itu muncul. Nah itu kita bilang kamseng ya. Dan sekarang kita coba lihat komen-komen dari orang Korea seperti apa. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나. Nah, seperti aku bicarakan yang kita sudah lihat komen-komennya bahwa banyak orang Korea itu mereka komentari bahwa mengenai ya kayak miskin masa lalu dan ya mereka perasaannya itu kayak banyak yang bicarakan bahwa mereka senang tapi juga ada sedihnya gitu, ada sesuatu yang menyentuh hati kita. Wow, luar biasa. Maka grup ini jadi sukses seperti itu. Nah, sekian hari ini, jangan lupa like dan subscribe. Annyeong.